Ada tahu polisi yang razzianya bukan razzia motor. Emang razzia apa, Mak? Razzia masker. Oh, Iya bener. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Jadi guys, hari ini tuh konten aku agak berbeda. Mungkin masuknya itu ke vlog aja kali ya, atau ke yang video random gitu. Aku di sini bakal ngundang seseorang dari negara lain, tapi dia warga negara Indonesia. Dan di situ aku bakal chit-chat atau kayak ngobrol sama dia itu sharing-sharing terkait COVID-19 gitu. Mungkin lebih kayak compare gitu di negara sana penanganannya gimana, terus di sini itu gimana gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi, ini dia Adin. Halo Adin. halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Adin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kan Adin nih lagi sekolah jauh di sana. Jadi kakak pingin kayak sharing gitu Din sama Adin tentang COVID-19 kayak gitu. Gimana sih sebenarnya perbedaan di Indo sama di negara Adin ini? Adin kenalin diri dulu biar lebih akrab kan? Oke. Hai semuanya, subscribers Kak Iba. Nama aku Adin, aku mahasiswa di USU, jurusan Teknologi Informasi, dan sekarang lagi ikut program pelajar Erasmus Plus International Credit Mobility di Austria. Jadi awalnya itu jurusan apa Din? Kalau di Austria, Internet Technology, majornya. Berapa lama Din di sana? Kalau di Austria itu 1 semester kan Kak, dan udah di sini dari bulan Februari kemarin. Jadi bentar lagi bakal balik di bulan Juli. Kalau misalnya ini kan masih COVID nih, jadi bakal extend atau gimana Din? Enggak. Udah buka sih Kak, penerbangan ke Indonesia ada ke Jakarta. Oh udah buka ya? Ya. Oke. Jadi gini Din, kan COVID lagi sangat mewabah nih sekarang ya kan. Jadi kakak mau sharing nih sama Adin, kira-kira gimana sih penanganan kalau di negara Austria itu. Sebelumnya kakak mau ceritain dulu nih dikit, kalau di Indonesia itu mungkin Adin juga udah search atau udah dengar beberapa kabar gitu kan tentang Indonesia. Jadi di Indonesia itu masih gimana ya, masih cukup tinggi lah kasus COVID ini, bahkan sampai sekarang masih terus meningkat kayak gitu kan. Dan situasinya masih gak tahu ya, mungkin awareness dari orang-orang itu masih sedikit kayak gitu. Jadi masih banyak yang keluar itu nggak pakai masker, terus juga penanganannya itu apa sih, kayak pencegahan diri untuk COVID itu masih sangat kecil sih kalau di sini. Kalau kakak lihat di beberapa daerah atau di beberapa kota itu mungkin udah melakukan PSBB, tau kan Din? Itu kayak di Jakarta, kayak di Jaksel, di Bogor kayak gitu, itu udah melakukan itu. Di Bandung. Tapi kalau di Medan sendiri nih itu belum sampai situ, masih dihimbau untuk social distancing gitu aja, belum sampai kayak bener-bener yang gak boleh keluar kayak gitu Din. Jadi ya kalau Adin misalnya di sini gitu, Adin keluar rumah ya bakal ngerasa kayak nggak terjadi apa-apa gitu Din, kurang lebihnya lah. Paling ke bener. Jadi kayak ke tempat-tempat tertentu gitu baru kerasa gitu, oh bahwa ini memang ada wabah corona gitu. Tapi kalau di banyak tempat gitu kan di Medan ini ya masih kayak biasa aja kayak gitu. Orang-orang masih keluar, masih, apalagi kan baru belakangan ini dibuka lagi ya kayak restoran gitu kan, kafe, udah ada aja tuh yang nongkrong kayak gitu. Iya. Kalau di sana gimana Din? Mungkin aku ceritain awalnya dulu ya Kak, kenapa boleh. Austria bisa kena. Dan awal pertama Mas datang itu kan karena masih dari Cina ya, kayak Cina kasusnya itu di Cina pertama kali. Terus awal pertama datang itu belum ada apa-apa, cuman ada suspek yang kena tuh pertamanya itu di Itali. Nah, dan itu kayak border semuanya masih buka, terus masih bisa kemana-mana, dan itu kan masih winter kan ya. Jadi kayak Austria itu punya banyak ski resort dan banyak pelancong dari misalkan dari Italia itu pada ke Austria semua. Awalnya itu ada turis dari Italia
Mereka kok Innsbruck. Jadi Innsbruck itu salah satu kota yang punya ski resort di Austria yang terkenal banget sama ski resortnya. Nah, jadi disitulah pertama kali kena di Austria. Barulah karena ketahuan, itu satu hotel itu langsung di lockdown semua, Kak. Aku ingat banget itu pertengahan bulan Maret kalau nggak salah. Karena bulan Februari dan awal bulan Maret itu kayak kami tuh masih jalan-jalan, kayak aku masih jalan-jalan. Semua masih buka gitu ya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya, Din ya? Iya, masih ke Slovenia, masih ke Maribor gitu. Terus dari situ di lockdown, barulah kasus di Itali mencuat, tiba-tiba membludak. Abis itu Prancis juga, dan disitulah kayak betul-betul semuanya border close. Penerbangan juga tutup ya itu langsung, Din? Close, semuanya close. Di situ semuanya itu dianjurkan untuk di rumah aja, tapi restoran itu pertama belum tutup, ya kan? Abis itu keluarlah kayak semacam surat edaran gitu dari pemerintahnya langsung bahwasanya restoran tutup, pusat-pusat pokoknya yang keramaian itu ditutup, nggak boleh berada di dalam ruangan yang berisi 10 orang atau lebih gitu kan. Dan kampus juga akhirnya udah belajar langsung, Kak, langsung ditutup. Jadi aku belajarnya online dan kampus menyediain kayak online platform gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya. Itu selang berapa hari tuh, Din, dari kasus pertama COVID tadi? Kalau nggak salah kayak cuma semingguan, Kak. Semingguan udah langsung lockdown? Iya, beneran kayak cepet banget. Itu keren sih, ya ampun. Penanganannya. Pertama itu dari Itali gitu kan. Terus ada juga case di beberapa daerah di Austria. Akhirnya di Vienna juga kena gitu kan. Disitulah membludak. Mulai menyebar gitu ya, Din? Ya, mulai banyak di situ. Tapi border udah close, semua udah close. Kita boleh keluar kalau misalkan mau ke supermarket boleh, apotek boleh, apotek dibuka, terus gas station itu masih dibuka. Pokoknya yang objek-objek kita itu masih dibuka, tapi kita kayak harus social distancing itu, kayak harus 1 meter kalau berada di depan. Abis itu kita harus selalu megang pakai keranjang. Dan itu beneran berlaku di sana ya, Din? Beneran berlaku dan harus pakai masker. Tapi yang aku lihat masyarakatnya juga aware banget sih, Kak. Misalkan mereka tuh sadar bahwasanya itu untuk kepentingan mereka gitu. Jadi beneran ketika datang ultimatum lah bahasanya dari pemerintah, itu langsung bener-bener semua menerapkan ya, Din? Tapi pemerintahnya juga bagus karena mereka juga mengatakan you don't have to be panic, nggak perlu borong makanan sebanyak-banyaknya. Ingat ya, Kak, kayak awal-awal panic buying kan, bener-bener semuanya banyak banget. Satu orang tuh bisa kayak berpak-pak tisu, itu gila sih. Indomie berkardus-kardus. Iya, makanya. Untuk apa gitu kan? No need to be panic gitu kan. Ya tetap bisa, kita tetap bisa belanja, tapi tetap kayak harus jaga diri sendiri. Habis itu aku ingat banget kayak 2 bulan itu, dari bulan Maret sampai bulan April itu kami kayak cuman kalau keluar cuma ke supermarket atau kayak jalan sore, karena kalau jalan-jalan kayak sekitar 30 menit sampai 1 jam di luar untuk misalkan kepentingannya olahraga atau going for a walk, it's okay. Kalau ke kesehatan gitu juga ya. Polisi yang berpatroli gitu. Iya. Intinya semuanya itu tetap diawasi lah dari pemerintah gitu ya. Kalau dari kasusnya sendiri tuh paling banyak berapa nih di Austria? Nah, aku kasih tahu yang sekarang aja nih ya. Oh iya, boleh. Jadi sekarang itu kasus yang terinfeksi itu 16.643. Tapi yang udah sembuh itu 15 ribuan, Kak. Makanya sekarang itu udah mulai dibukain semua. Pertanggal 15 Mei kemarin restoran-restoran udah buka, shop juga udah buka. Tapi itu tetap harus kayak pakai masker kayak gitu, tetap harus gitu 1 meter. Tetap pakai masker, ya, tetap harus kayak gitu. Habis itu pertanggal 29 Mei semua
tourist attraction like museum, terus kayak makan park, itu udah mulai dibuka. Gitu Dan ya. sekolah juga udah mulai masuk. Nah, Tapi beneran kayak tertata banget ya Din ya, kayak begitu tahu langsung lockdown, langsung kayak beda banget gitu di Indonesia ya. Kalau di kalau kakak tahu nggak sih, kayak mama aku cerita gitu kan, kamu tahu nggak nak deh, kata mama, ada tahu polisi yang razzianya bukan razzia motor atau surat kendaraan, emang razzia apa mah? Razzia masker. iya bener, It's for your own good, gitu bener kan? bener. Itu kebaikanmu sendiri gitu. Aku kayak ikutin berita gitu kan, seolah kayak Indonesia itu bingung gitu, dan banyak juga berita-berita yang kayak Indonesian government doesn't know how to react gitu loh kan. I still love my country. Yeah, of course. Menyayangkan kenapa saudara-saudaraku. Ya ini tuh kayak benar-benar harus kita tangani bersama gitu ya kan, karena kalau sendiri, pemerintah sendiri aja tuh nggak mungkin sanggup ya kan Din. Dan Mungkin harus dimulai dari diri kita sendiri sih. Kayak satu orang bisa mengubah 10 orang, 10 orang itu bisa mengubah 100 orang. I don't know. Adin quotes. Yeah. We have to start by ourselves. Okay? Gak apa-apa, kayak kita berkuah di sini loh kan, banyak mengerti. Mana tahu orang-orang lain bisa tersentuh. Iya, semoga aja ya Allah. Seru banget sih Din, kayak cerita kayak gini tuh beneran kayak nambah pengetahuan sih sebenarnya. Jadi kayak bisa diambil pelajarannya seharusnya itu gimana kita bersikap. Jadi intinya kalau di Austria itu governmentnya dan semua komponen masyarakat, terus kayak tenaga medis itu saling bekerja sama gitu ya Din ya. Yang aku tahu beritanya valid dari info bahasa resmi dari aku. Terakhir nih Din, sebelum kita akhiri sesi kita ini gitu kan, pesan, bener-bener pesan dari Adin gitu kan, mungkin bisa dipoin-poinin aja Din, kayak compare dari Austria gitu, apa yang bisa harusnya dicontoh dari negara kita kayak gitu. No need to be panic. Wear your protection mask. Not and more protection mask. That's a must for you. And then juga keep social distance. Karena itu pokoknya yang 3 ini aja. At least you do this 3. Dan kamu memang membantu banget untuk pencegahan corona di Indonesia. Iya. Jadi sekecil apapun usaha kita untuk meringankan usaha pemerintah dalam menurunkan penyebaran corona ini sangat berarti ya Din ya. Oke Adin, makasih banyak ya udah mau bincang-bincang di channel itu kakak. It was nice to talk to you. Mungkin nih ada nih teman-teman kayak yang penasaran, Kak Adin ini di Austria nih exchange-nya gitu kan, mau tanya-tanya tentang itu atau mungkin tentang COVID di sana kayak gitu, bisa hubungi kemana Din? Mungkin Instagram Adin? Instagram aja deh ya. Iya. DM bisa direct message ke Instagram Adine Delidaha. Jadi A-nya double. Oh ya. Nah, abis ini Adin ada acara apa lagi? Ada kelas. Oh ada kelas. Jam berapa Din? Jam berapa? Mungkin bentar lagi sih, kayak 1 jam lagi. Oh ya. Cuman aku juga ada tugas sih kan. Oke. Makasih banget Din udah meluangin waktunya di channel YouTube kakak. Semoga yang nonton nanti bisa menerapkan apa yang udah kita sharingin tadi. Amin. Dan akhirnya penyebaran COVID di Indonesia bisa sangat menurun ya. Amin. Gitu aja mungkin ya. Makasih banyak. Dadah Din. Oke guys, jadi itu dia tadi diskusi eksklusif aku dengan Adin yang dari Austria. Kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama, kita itu harus menimbulkan self-awareness atau kesadaran diri kita terhadap situasi yang sedang terjadi sekarang. Karena ya gak bisa dipungkiri, terlepas dari apapun itu, ya ini memang wabah yang sedang terjadi dan dia bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika ini penyebarannya tidak
dicegah atau tidak dibatasi, maka hal itu tentunya akan membahayakan bagi kita semua gitu. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan dengan bersih, mandi minimal 2 kali sehari guys. Jadi memang benar-benar jaga kebersihan diri supaya kita nggak tertular dari orang lain dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain gitu ya guys. Dan yang ketiga, keep social distancing. Kenapa ini penting guys? Karena penyebaran corona itu yaitu melalui kontak langsung kepada penderita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencegah ini semakin menyebar, maka kita harus menjaga diri kita dari kontak langsung dengan orang-orang banyak. Setidaknya ini akan meminimalisir penyebaran corona kayak gitu. Seperti yang aku buat di salah satu postingan Instagram aku, kalau kita itu nggak berusaha, maka Allah juga nggak akan mengubah nasib kita. Karena ada di ayat Al-Quran sendiri bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Oke guys, cukup sekian videoku kali ini. Semoga dapat menambah manfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, khususnya di situasi sekarang ini. Karena aku yakin banget kalian juga udah pada bosan di rumah aja dan pingin segera kumpul sama teman, terus kayak sekolah lagi, terus beribadah lagi di tempat-tempat ibadah. So guys, keep social distancing and stay home. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga. Dan klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan yang belum follow aku di Instagram bisa follow di sini @ivadia. Kalau kalian suka video ini boleh kasih jempolnya. Kalau ada yang ingin kalian diskusikan sama aku atau mau ngasih saran atau kritikan juga boleh, yang membangun pastinya ya guys. Dan yang terakhir, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau ke semua sosial media yang kalian punya supaya semua orang tahu informasi penting ini. Thanks for watching and the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.